Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Abizar Muslifafi. Di Masjid Jami Matraman, saya sebagai admin di kantor sekretariat. Assalamualaikum Ustaz, perkenalkan kami dari SMA Negeri 4 Jakarta, izin untuk wawancara. Jadi di masjid ini bagaimana sih Ustaz latar belakang dari pembangunan ataupun berdirinya masjid ini, boleh dijelaskan Ustaz? Untuk latar belakang berdirinya Masjid Jami Matraman, yaitu mungkin sudah dimulai dari tahun 1800-an dibangunnya. Kalau nggak salah sekitar 1837 awal didirikan Masjid Jami Matraman. Dan pada saat itu belum berbentuk seperti masjid, jadi seperti langgar, atau kalau orang zaman dulu tuh bisa sebut sebagai musola gitu, kayak musola. Jadi kayak langgar kecil yang itu dibangun oleh Kerajaan Mataram. Di Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung. Beliau ketika melawan penjajahan Belanda, di sini beliau mendirikan seperti langgar atau tempat untuk ibadah umat Islam. Oleh prajurit Sultan Agung bangun langgar yang sampai saat ini dijadikan masjid oleh para penerusnya. Oh, jadi Ya, jadi musola ya. maka itu banyak juga dikenal masjid ini sebagai masjid perjuangan karena dibangun saat ketika Sultan Agung melawan penjajah Belanda. Jadi kenapa juga dinamain Masjid Matraman, karena itu tempatnya Kerajaan Mataram. Jadi kalau orang Betawi dulu nyebutnya Mataram, Mataram jadi Matraman, namanya kan jadi masjid. Kalau dulu namanya Masjid Jami Matraman Dalam, artinya Masjid Abdi Dalam atau prajurit-prajurit Kerajaan Mataram dulu. Dan sampai sekarang namanya jadi Masjid Jami Matraman karena sudah mengikuti perkembangan zaman, tidak menggunakan lagi nama yang disebut. Terima kasih Ustaz. Jadi periode waktu pembangunan Masjid Jami Matraman itu pembangunan sendiri kan kita awalnya di tahun 1837. Nah itu bentuknya masih seperti langgar, seperti kecil, belum besar seperti ini. Jadi pas tahun 1837 pertama kali didirikan, terus menurut sejarah juga pada tahun 1920 itu ingin direnovasi tapi masih ada penolakan dari berbagai pengurus mungkin pada zaman tersebut. Dan akhirnya direnovasi pada tahun 1923 oleh pemerintah pada saat itu. Jadi masjid ini direnovasi atau diperbaiki lah jadi lebih bagus lagi pada tahun 1923. Nah, itu kan jauh banget kan dari sampai saat ini. Jadi dari 1923 sampai saat ini mungkin ada beberapa renovasi tapi tidak tercatat dalam hitam di atas putihnya gitu. Jadi dalam ketahuan tahun berapanya ada apa perbaikan di tahun berapa aja gitu. Jadi, sampai saat ini masjid ini juga sudah berdiri kokoh dan rencana juga para pengurus saat ini akan merenov juga masjid ini agar lebih bagus lagi dan aman untuk jamaah. Hasil ya. Ya, jadi ini kan masjid ini juga berfungsi sebagai benteng pada saat perang melawan kolonial Belanda karena posisinya. Jadi masjid ini posisinya itu di samping tiga kali ada belokan. Nah, orang kalau perang itu kan itu tembok kan tidak tembok kayak tadi itu. Mungkin dulu pada zaman penjajahan itu salah satu fungsinya juga mungkin untuk ada strategi untuk perang melawan kolonial Belanda. Itu Al-Quran besar ya. Nah, kalau untuk Al-Quran besar ini baru beberapa tahun yang lalu sih, jadi bukan dari zaman dulu. Jadi sejarahnya Al-Quran besar ini yaitu sekitar 10 tahun yang lalu ada orang yang naruh Al-Quran tersebut di halaman masjid. Jadi bapak pengurus pada saat itu dipindahkan ke dalam gudang. Jadi belum tahu isinya adalah Al-Quran besar kayak gitu. Jadi taruh dalam gudang, taruh sama karpet atau barang-barang yang lainnya. Ketika pengurus yang selanjutnya pas diperiksa gudangnya ternyata barang-barang yang lain itu udah dimakan rayap. Nah, kecuali ini doang. Jadi Al-Quran ini masih bagus, masih nggak ada rusak sama sekali. Akhirnya oleh pengurus pada saat ini diperbaiki atau diperbagus, dipakai tiga seperti itu. Jadi ini Al-Qurannya belum tahu siapa yang buat, siapa yang naruh, belum tahu asalnya. Nah ya itu kertas zaman dulu ada jadi lontar juga, dan jadi lontar juga lagi. Sampai saat ini belum tahu ini siapa yang buat, siapa yang naruh, belum tahu juga. Ya. Perkembangan masjid ini sendiri
sekarang ini mungkin kegiatannya masih seperti yang lainnya, seperti kegiatan ibadahnya, kemudian kegiatan sosial atau kegiatan keislaman yang lainnya masih diselenggarakan di menjadi pertama ini. Jadi kedepannya bisa dilaksanakan lagi untuk pendidikan. Jadi sejak di pertama ini juga masih punya bidang pendidikan, jadi bukan hanya tempat untuk belajar, tapi juga bisa tempat untuk masyarakat bisa menuntut ilmu atau bersekolah. Insya Allah juga punya rencana untuk membangun sekolah yang dipelopori oleh masjid seperti madrasah, seperti TK atau kampung Islami. Perkembangannya Memang ada yayasan ya, ya, Ustaz. jadi dan di bawah yayasan juga, jadi di bawah yayasan ada masjid sama sekolah. Kalau sekarang ini ada sekolah di bawah yayasannya itu Teknik Karisma, sama TK-nya juga ada ibadah juga, plasma juga ada, dan kegiatan sosial yang lainnya sebenarnya kita mengalir obat gratis. Dan ada yang renovasi kembali ya? Ya, Itu bagaimana? oh, itu rencana renovasi sebetulnya udah beberapa tahun yang lalu, tapi karena mungkin pengurusannya sudah berjalan hingga saat ini, mungkin 3 tahun yang lalu baru dibuat panitia baru lagi, tapi hanya baru jadi pembangunan menaranya aja, baru dibangun. Ya, tempat ibadah imamnya belum direnovasi sama sekali karena terkendala juga mungkin di biayanya, mungkin karena lumayan besar. Kemudian renovasinya masih sampai saat ini masih berjalan, tapi kita sedang mengumpulkan dananya terlebih dahulu untuk bisa memulai renovasi. Masih banyak Ustaz atas jawaban-jawabannya. Ini pertanyaannya Tanjung Priok. Tangan kanan atau tangan kirinya Tanjung Priok. Gitu. Ini dia yang mendirikan. Abah Tanjung Priok, tangan kirinya. Gitu kan. Ini dia. Pernah Anda sholat zaman dulu? Bukan adanya di mana, Pak? Ya, Jadi itu Mas Manual. Manual. Sekarang kan banyak yang digital. misalkan 425 kan. 25. Oh, diganti. Ganti doang. Mas Manual. Kalau dulu aja Mas Manual pakai gini aja. Salatnya. Kalau koleksi literatur Seperti biasa sih. kalau di sini kepengurusannya itu dari turun temurun, dari keturunan kakek atau Tapi ini bulan asetnya udah wakaf. Jadi selain ke masyarakat sini, kita ngadain pemilihan kayak ketua masjid setiap 5 tahun sekali. kalau di sini ada yang idul adha. Iya, ada yang ada beberapa Iya. Boleh juga nanti di follow Instagram. Oh iya, siapkan. Boleh apa tuh yang Mas Instagramnya? MJM kalau mau cari ada di Remaja Islam Ya, MJM. juga ini yang kalau jangan dulu kan kayak gini nih kan sama ya. Tapi bentuknya doang paling diperbarui. Iya. Kartu. Ini doang nih. Ini kan dulu nggak ada nih. Ini dulu bentuk masjidnya cuma segini nih. Oh segini Cuma aja. kotak. Ini nggak ada dulu. Ini baru dibangun sekitar tahun 2000. Di bawah 2000 lah sudah buat. Saya tahun itu di masjid tahun sama apa buat waktu sholat juga kayak tadi kemudian belajar sholat mungkin itu aja sih peninggalan masih ada. Kalau apa kayak bukti hitam itu sepertinya kita nggak punya sih sayangnya itu. Jadi sejarahnya dari mulut ke mulut para ngurus ya masyarakat. Budaya dilestarikan ya. Kayak kalau pada lupa kan banyak atau hilang sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kita udah selesai wawancara. Saya Marcel Gobar Prakasa Selahi, absen 23. Saya Kepresiden Soru Presiden absen 19. Saya Gabriel Gani Putra Desa, absen 14. Dan saya Olga Zaberalida absen 7. Oke, Pak, sekian terima kasih dari kelompok kami. Kami pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.